Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama di rumah Tuhan dalam rangka menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami bersama dengan sesama kami, keluarga kami, umat Tuhan, dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan, dan kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman Allah, Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan, meneguhkan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini, saya dasari dari Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 19, Daniel 3 ayat 15 sampai 19, dan 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Daniel 3 ayat 15 berkata demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak. Saya ulangi, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tema kita hari ini berdiri dengan teguh dan kuat. Ya. Saudara sekalian, berdiri dengan teguh dan kuat. Di dalam pembacaan kita di dalam Daniel ini menjelaskan kepada kita bahwa Sadrak, ya, Abednego, Mesak, mereka menunjukkan bahwa mereka kuat, mereka tidak tergoyahkan meskipun ada ancaman. Mereka tidak terganggu dengan perkataan raja. Jikalau engkau tidak menyembah, ya, dewa yang patung ini, maka kalian akan masuk ke dalam perapian itu. Nah, bagaimana sikap Sadrak, Abednego, ya, dan Mesak? Dia katakan begini, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kami akan menyembah itu, tidak mungkin, tidak akan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Dimasukkan ke perapian, masuk ke perapian.
Tapi mereka punya keyakinan yang mantap. Meskipun dicampakkan ke dalam perapian itu, mereka punya keyakinan yang mantap dan berdiri teguh dan kuat bahwa mereka akan ditolong Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan suatu iman seseorang atau kekristenan atau umat Tuhan yang kuat. Meskipun diancam sekalipun, meskipun dicampakkan sekalipun, mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak ikut dan hanyut dengan perintah raja itu. Dan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Zadrak, Mesak, Abednego ini orang yang kuat. Ya, dia tidak tergoncang dan tidak terganggu dengan perkataan raja, seorang penguasa, ya, seorang yang menentukan ya bangsa itu. Tapi mereka kuat. Kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 57 menjelaskan kepada kita, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, yang telah memberikan kemenangan. Nah, ini sebenarnya yang diaminkan, yang dipegang oleh Zadrak, Mesak dan Abednego, bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan. Tuhan telah memelihara mereka dan akan memelihara, dan apapun yang dibuat oleh raja dengan segala pejabatnya ini tidak akan dapat mengapa-apakan mereka. Saudara sekalian, ini yang kuat. Contoh orang yang kuat. Ya. Mungkin saudara dan saya berkata, saya bukan Abednego, saya bukan Mesak, bukan Sadrak, betul. Ya. Tetapi iman kita, percaya kita sama. Zadrak, Mesak, Abednego sama percaya Tuhan seperti kita. Sama mereka mengikut Tuhan dan menyembah Tuhan yang kita sembah sekarang ini. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, rahasia untuk kuat itu yang pertama, ya, saya praktiskan saja. Untuk kuat yang dilakukan oleh Abednego, Mesak dan ini, yang pertama mereka betul-betul percaya Tuhan, ya, percaya Tuhan. Jadi percaya ini bukan dikata, bukan hanya sekedar keluar dan wah saya percaya Tuhan, bukan. Tetapi percaya mereka dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, kehidupan mereka. Saya percaya Tuhan, hidup saya dalam tangan Tuhan, saya ikut Tuhan. Nah, ini saudara sekalian arti percaya di sini. Percaya di sini tidak ragu. Percaya di sini tidak bimbang. Percaya di sini tidak bertanya-tanya apakah Tuhan akan tolong saya atau tidak. Zadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak berkata, tidak berpikir, wah nanti akan Tuhan tolong. Yang ada dalam mereka percaya Tuhan, Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan pelihara kami, Tuhan akan selamatkan kami daripada perapian itu. Nah, ini istilah percaya Bapak Ibu sekalian. Jangan seperti Petrus tatkala dia berjalan di atas air, ada tiupan angin dan sebagainya, dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia berkata, Tuhan aku tenggelam. Menunjukkan Petrus saat itu dia tidak percaya Tuhan, dia ragu, dia tidak kuat di dalam menghadapi topan yang menerpa dia. Saudara sekalian, kita seringkali juga dalam hidup ini, ya banyak hal yang menerpa kehidupan kita. Baik di dalam pribadi kita, kadang-kala dalam keluarga kita, rekan-rekan dan sebagainya. Seringkali membuat kita tidak percaya Tuhan. Atau mungkin bukan tidak percaya, yang seringkali itu kita meragukan apakah Tuhan akan tolong saya. Kita bertanya-tanya dalam diri kita, pikiran kita, apakah Tuhan akan tolong saya. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tapi rahasianya untuk kuat, untuk berdiri teguh, itu ialah percaya Tuhan seutuhnya. Percaya Tuhan dalam arti di sini mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita khawatir dengan masa depan kita, khawatir dengan hidup kita. Saudara sekalian, kata firman Allah, apakah kekhawatiran itu dapat memperpanjang hidup kita?
Apakah kekhawatiran itu dapat membuat kita berhasil di dalam pekerjaan dan pelayanan kita dan usaha kita? Tidak. Kekhawatiran tidak pernah menolong seseorang. Kekhawatiran selalu membawa kita menyusap ke bawah. Maka kata firman Tuhan, jangan khawatir dengan apa yang di hidupmu. Percaya Tuhan. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau saudara dan saya ingin kuat, kita percaya Tuhan tanpa ragu, tidak bimbang, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini dengan segala liku-likunya yang ada. Seperti Abednego, Mesak, mereka percaya Tuhan, percaya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka meyakini bahwa Tuhan itu setia. Saudara sekalian, Tuhan setia adalah Tuhan tidak mengingkari janjinya. Inilah yang mereka klaim, inilah yang mereka pegang bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang setia. Dan setiap yang dikatakan itu akan ditepatinya dan digenapinya. Karena Allah itu setia. Kata firman Allah, Allah tidak bisa mengingkari. Orang tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Nah, ini yang dipercayai, yang dipegang oleh ketiga anak Tuhan ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu bahwa Tuhan itu setia, dan setiap dikatakan itu akan terjadi dan akan dilakukan. Maka benarlah kata firman Tuhan, sekali-kali aku tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan, anak cucu bisa meninggalkan orang tuanya, suami bisa meninggalkan istrinya, istri bisa meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Tetapi Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Maka teman yang terbaik Allah bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak bisa meninggalkan dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara sekalian, kalau manusia terkala dia sudah mendapatkan, seringkali lupa dan meninggalkan. Bahkan seringkali menggunakan kesempatan itu untuk menyusahkan orang lain. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan dia selalu bersama-sama saya dan saudara. Dia terus setia memelihara kita, setia menjaga kita, setia bersama-sama dengan kita dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, di dalam keadaan sehat ataupun sakit. Tuhan terus bersama-sama dengan kita karena Ia setia. Manusia seringkali tidak setia. Ya, seringkali itu. Maka istilahnya ada pengkhianat. Pengkhianat itu namanya dia tidak setia. Dia tidak setia. Tetapi Tuhan tidak mungkin tidak setia. Dia tidak mungkin akan mengingkari apa yang dikatakannya. Manusia yang sering mengkhianati, ya, mengkhianati pimpinannya, mengkhianati orang-orang yang telah berbuat sesuatu untuk dia, ya, menjadi pengkhianat. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi pengkhianat dan tidak akan mengkhianati. Maka percayalah Tuhan, ikut Tuhan terus, bersama Tuhan terus. Nah itu yang kedua, penyebab apa dasar mereka setia itu dan kuat dan teguh ini. Yang pertama percaya Tuhan, dan mereka percaya Tuhan itu setia yang tidak akan mengingkari janjinya dan perkataannya. Yang ketiga, kita selalu hidup di dalam komunikasi dengan Tuhan, yaitu kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, bukan minta kepada penguasa dunia ini, tetapi minta pertolongan kepada Tuhan. Saya sekarang dipercayakan untuk melaksanakan persidangan sinode. Dananya besar. Tapi saya mendengar seringkali teman-teman, wah ini susah ini, dananya besar. Dari mana? Saudara sekalian, lebih daripada kita ini nggak bisa, sulit-sulit sebagai, lebih baik kita berdoa. Tuhan, ini pergumulan kami, ini kesulitan kami, ini kebutuhan kami nggak sanggup, saya nggak sanggup. Daripada terus menerus nggak bisa, sulit, berat, ya kami nggak mampu dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Lebih baik seperti Yosua dan Kaleb, kita maju bersama-sama dengan Tuhan.
Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan sampai kepada tujuan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Komunikasikan dengan Tuhan. Bukan keluhan, bukan penyangkalan ataupun menyatakan ketidakpercayaan. Komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, menyampaikan, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Tuhan aku tidak dapat berbuat ini, tidak dapat menyelesaikan ini, tapi Tuhan sanggup. Inilah doa kita. Inilah cara pikir kita, inilah iman kita, inilah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita akan kuat mengarungi kehidupan ini. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus. Yang ketiga, hidup dalam doa. Yang keempat, saudara sekalian, hidup baik dengan sesama. Mereka ini Daniel ada di situ, ya Zadrak, Abednego, Mesak. Mereka hidup dalam bersama-sama, saling kuat menguatkan, saling teguh meneguhkan, saling sama-sama mengajak mengarahkan diri kepada Tuhan. Tidak berkata, wah kita mati ini, ya kita sengsara ini, kita habis ini. Nah, mereka saling menguatkan, kita percaya Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Nah, ini hubungan kita sesama saudara sekalian. Kita sebagai umat Tuhan, kita punya hubungan yang saling menguatkan, yang baik, rukun, saling meneguhkan satu sama lain, bukan saling melemahkan. Ya. Banyak orang di tengah-tengah umat Tuhan saling melemahkan karena ketidakpercayaannya. Ya. Dengan segala macam dalih, alasan untuk tidak percaya Tuhan. Hubungan baik dengan sesama. Yang kelima, yang terakhir supaya kita kuat, kita suka berbagi firman Tuhan. Berbagi firman Tuhan. Kita menceritakan ya, pengalaman kita dengan Tuhan. Kita menceritakan bagaimana firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan saya, memberikan penghiburan kepada saya, mengajar kepada saya. Kita berbagi. Nah, dengan semacam ini, saudara sekalian, ada 5 hal menurut saya. Percaya Tuhan, kita Tuhan itu mengakui Tuhan setia, dan kita hidup dalam doa, kita hubungan baik dengan sesama, dan kita berbagi firman Allah. Saudara dan saya akan teguh dan kuat di dalam mengarungi kehidupan ini. Kita semua akan setia kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan di sini, dapat kita pastikan di sini, saudara sekalian, bahwa kita harus serius percaya Tuhan. Bukan sekedar kata dan satu ungkapan, tapi betul-betul percaya dan serius kepada Tuhan. Percaya Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Masuk. Percaya Tuhan. Dan kalau saya percaya Tuhan, saya tidak setengah-setengah. Apapun konsekuensinya, percaya Tuhan. Ya, hidup dalam tangan Tuhan. Kalau dalam tangan Tuhan tidak ada yang bisa mengambil kita. Tetapi kalau dia pegang erat-erat, dia akan terlepas juga. Jadi Bapak sekalian, ikut Tuhan jangan setengah-setengah ya. Kita mantap ikut Tuhan sebagai umat Tuhan. Orang yang kuat dan teguh, berdiri teguh dan kuat, maka dia akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, dia akan memberkati banyak orang. Ya. Kalau Bapak, Ibu dan kita semua kuat, maka kita akan saling memberkati semua lain. Kalau misalnya kita bermalas-malasan semua, malas melayani, malas berbakti, maka akan melemahkan orang. Dan kalau kita semua bersemangat, semangat melayani, semangat berbakti, semangat menyembah Tuhan, semangat mengagungkan Tuhan, semangat berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan memberkati banyak orang. Memberkati. Ya, memberkati. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang kuat akan diselamatkan. Orang yang berdiri teguh dan kuat, dia akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti siapakah Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Bapak sekalian, jadilah teguh dan jadilah kuat di dalam mengarungi kehidupan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh meneguhkan, menguatkan kami, memampukan kami untuk setia kepada Tuhan, muliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang percaya
Percaya bukan sekedar di kata, tapi tindakan dan gerak hidup kami. Dan kami meyakini bahwa Tuhan setia. Kami tidak melihat manusia yang tidak setia, tapi melihat dan percaya Tuhan setia yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua kami yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.